Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Mira Fujita Febria dengan NPM 19122 dan rekan saya Fajar Setiawan dengan NPM 19014. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menceritakan masalah yang terjadi pada PT Yuasa Battery Indonesia, sekaligus untuk menyelesaikan tugas video mata kuliah Audit Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Karyaningsih MM. Kalian tahu nggak sih pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan itu tujuannya apa? Tujuan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan yaitu untuk memperbaiki kinerja serta untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Oh ya, kali ini kami juga akan membahas sedikit tentang kondisi audit pelatihan dan pengembangan yang ada di PT Yuasa Battery Indonesia. Nah, PT Yuasa Battery Indonesia merupakan perusahaan joint venture yang didirikan dengan modal bersama Yuasa Battery Ltd Jepang, yang mana bergerak di bidang manufacturing khususnya di bidang direct current atau DC, electrical saving. Nah, produk yang dihasilkan bervariasi loh, diantaranya ada baterai atau aki, uninterruptible power supply atau UPS, dan juga ada rectifier charger dan produk-produk lain yang berkaitan dengan baterai atau aki. Nah, PT Yuasa Battery Indonesia sendiri didirikan di Jakarta pada tahun 1975. Nah, kalian tahu gak sih ternyata pada PT Yuasa Battery Indonesia ini terdapat permasalahan loh. Permasalahan yang terjadi yaitu perusahaan belum memiliki kerjasama dengan lembaga penyelenggara pelatihan dan pengembangan eksternal. Selanjutnya, kondisi yang terjadi pada PT Yuasa Battery Indonesia juga bisa dibilang cukup tidak baik loh, karena perusahaan belum memiliki kerjasama dengan lembaga eksternal, maka perusahaan hanya mengandalkan internal saja untuk pelatihan dan pengembangan karyawannya. Dan program itu hanya dilakukan dalam waktu 1 tahun dengan 10 materi yang berbeda-beda. Dalam studi kasus PT Yuasa Battery Indonesia ini tidak terdapat kriteria khusus yang dijelaskan. Lalu, apa sih yang menjadi penyebab dari permasalahan kondisi PT Yuasa Battery Indonesia tersebut? Penyebabnya yaitu perusahaan belum memiliki kerjasama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan karyawan dari pihak eksternal. Maka akibat dari semua itu, fungsi pelatihan dan pengembangan pada PT Yuasa Battery Indonesia dinilai belum cukup berjalan dengan efektif. Kesimpulan yang dapat diambil setelah semua yang terjadi adalah fungsi pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT Yuasa Battery Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan belum memiliki kerjasama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan eksternal. Lembaga penyelenggara pelatihan eksternal yang berubah-ubah akan memberikan pemahaman yang berbeda-beda atas materi yang telah disediakan oleh perusahaan. Rekomendasi yang dapat diberikan pada PT Yuasa Battery Indonesia yaitu sebaiknya PT Yuasa Battery Indonesia melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan lembaga pelatihan dan pengembangan eksternal. Lembaga pelatihan dan pengembangan eksternal hendaknya telah memperoleh izin dan telah terakreditasi baik oleh lembaga akreditasi. Lalu materi yang diberikan kepada karyawan perlu diklarifikasikan agar materi yang diberikan tidak salah sasaran. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.